praktek baik terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, khususnya kelas 6 pada materi keseimbangan ekosistem mata pelajaran IPAS dengan judul pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan bontot atau behavior authentical content. Yang dihadapi saya sebagai guru pada saat pembelajaran diantaranya belum meningkatnya motivasi belajar murid. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengaitkan dengan kondisi real kehidupan murid itu sendiri. Selain itu, dalam pembelajaran di kelas saat ini menghadapi kondisi murid yang sangat berat. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Peran saya sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, menantang, dan menyenangkan bagi murid. Sehingga kemampuan berpikir murid dalam menyelesaikan masalah dapat meningkat, serta adanya perubahan perilaku yang lebih baik untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik, mari kita simak pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas bersama anak-anak murid saya dalam tayangan berikut. Aksi pertama yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Berdasarkan asesmen awal pembelajaran, baik kognitif dan non-kognitif, selanjutnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan bontot, behavior authentic content, yang mana lingkup materi disajikan sesuai kondisi real dan mengedepankan perubahan perilaku murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan oleh kelas ya. Adapun kegiatan murid secara umum diantaranya, pertama, murid melaksanakan kegiatan asesmen awal pembelajaran, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan tematik yang menstimulus murid untuk berpikir kritis dan mengaitkan pengalaman pribadinya dengan kondisi real yang murid pernah alami. Kedua, melakukan eksplorasi materi tentang keseimbangan ekosistem dengan melihat tayangan gambar dan video serta mengaitkan dengan pengalaman real murid. Ketiga, melakukan pembagian kelompok sesuai gaya belajar murid ke dalam 3 kelompok, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Adapun kelompok kinestetik melakukan observasi secara langsung terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Kelompok auditori melakukan pengamatan terhadap video dan kelompok visual melakukan analisis gambar yang telah disiapkan. Oke, nanti kalian presentasikan ya. Keempat, murid melakukan presentasi hasil dari kerja kelompoknya secara bergantian dalam bentuk laporan singkat dan saling menanggapi serta mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Manusia atau makhluk hidup ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Adapun langkah terakhir yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kelompoknya kinestetik ini, kelompoknya Hafido mau ngasih bintang berapa untuk kelompoknya sendiri?
visual, ada yang visual, mati gambar, dan kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya ekosistem itu adalah satu kesatuan terkait satu sama lain. Makhluk hidup itu saling membutuhkan, itulah ekosistem. Baik, karena waktunya sudah selesai, mari ya kita akhiri bersama-sama supaya berkah belajar kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.